Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah mengizinkan, insyaallah kita akan bahas tentang kaidah tentang usul. Para ulama menyebut kaidah itu sebagai rumus. Kalau kita mengerjakan soal rumusnya sudah tahu, sudah pegang, mana enak? Tinggal masukin saja kan angkanya. Kalau belum tahu rumusnya, tentu kita berpikir dulu. Justru rumus itu, kaidah itu ditemukan karena berpikir, karena kejadian-kejadian di lapangan. Lalu ditemukanlah rumus kaidah yang secara dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah memang tidak ada. Kan kita nggak dapati di ayat, di hadis surat berapa, ayat berapa, hadis riwayat berapa, ucapan Nabi, ucapan Allah, hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kan nggak dapati. Ya, itu hasil karya para ulama menyimpulkan dari ayat-ayat, hadis-hadis. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kan kita nggak dapati kalimat ini di surat berapa, ayat berapa, di hadis riwayat siapa. Ya kan? Rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu nafi dan isbat. Apa ada Nabi bersabda seperti itu? Enggak. Dari mana? Dari kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis disimpulkan oleh para imam demi kita menjadi mudah. Kita bukan ulama, kita nggak hafal Al-Quran, kita nggak hafal banyak hadis. Nah, dengan kaidah-kaidah seperti itu dimudahkan. Coba kalau kita tidak tahu kaidah, sulit, sangat sulit, atau kaidahnya salah. Mestinya PR kuadrat misalnya, ini 2PR, ya tentu kesalahannya salah terus karena rumusnya salah. Ya, ambil contoh sebagian saudara-saudara kita yang berpegang kepada rumus yang salah, kaidah yang salah. Apa? Hukum asal ibadah boleh, rusak kesana. Jadi apapun kalau isinya sholat boleh. Ya. Bapak tadi sholat apa? Oh, saya sholat 2 rakaat dalam rangka bersyukur. Dagangan saya laris. Lalu bapak tadi sholat 2 rakaat, sholat apa? Oh, sama, sholat bersyukur karena hari ini hari kelahiran saya misalnya. Hari ini hari pernikahan dengan istri saya misalnya. Rusak agama ini. Berangkat dari rumus yang salah, bahwa hukum asal ibadah tidak haram. Boleh aja mau sholat seperti apa, mau saum seperti apa, mau zikir wirid berapa kali, mau 4.444 kali, bebas. Nah, ini berangkat dari rumus yang salah, akhirnya rusaklah agama ini. Ketika kita sodorkan pertanyaan, mana dalil, mana ayat, mana hadis yang mendukung ibadah bapak, dijawab nggak ada, kan nggak ada larangan. Emang Nabi larang saya sholat 2 rakaat dalam rangka memperingati hari kelahiran saya? Mana? Nggak ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dia, berangkat dari kesalahan kaidah, kesalahan rumus. Ya. Nah, pagi ini insyaallah kita akan bahas tentang kaidah-kaidah ini. Saya awali dengan yang tadi sudah disinggung, ya, hukum
hukum asal. Ya. Jadi hukum asal itu banyak. Seperti tadi kita dapat satu hukum asal ibadah apa? Haram. Jadi sholat haram, puasa haram, tawaf haram, sa'i haram, melempar jumrah haram. Gitu. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diteruskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, baru menjadi tidak haram. Bisa wajib, bisa mustahab, sunat. Gitu. Kalau tidak percaya, ini untuk memperkuat saja ya. Antum pas umroh, mungkin nanti Desember atau Januari ya, iseng-iseng ke tempat Jamar, melempar jumroh. Berani nggak? Insya Allah nggak berani, ya kan? Dan ini bukan berpahala atau mubah, haram. Haram karena hukum asal ibadah memang haram, tidak boleh, ya kan? Padahal melempar jumroh kan ibadah. Nah, yang disayangkan, yang kita ragu, itu banyak yang melakukan. Kalau melempar jumroh di luar tanggal 10, 11, 12, 13, kan hampir-hampir nggak ada. Ya nggak ada lah, ya kan? Makanya kita nggak berani. Yang jadi masalah, ada yang melakukan. Bahkan banyak, bahkan jutaan. Sementara tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak ada perintah dari syari, sang pembikin syariat. Yang jadi masalah di situ. Ya, yang agak banyak nih, bahkan banyak sekali. Apa? Mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Itu sebetulnya hukum asalnya boleh, wajib, sunat, apa haram? Mencium Hajar Aswad haram. Mencium Hajar Aswad kan ibadah, ya kan? Hukum asal ibadah apa tadi? Haram. Berarti mencium Hajar Aswad haram. Kecuali disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan oleh Nabi SAW, dilaksanakan oleh para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini Allah dan Rasulnya diikuti oleh para sahabat. Mencium Hajar Aswad harus ketika sedang tawaf. Bolehkah tidak sedang tawaf mencium Hajar Aswad? Ya kembali kepada hukum asal, enggak boleh. Walaupun sekali lagi enggak ada Nabi bersabda, qala Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqabbilu Hajar Aswad misalnya. Khurujat tawaf, jangan kalian mencium Hajar Aswad di luar tawaf. Enggak ada larangan seperti itu. Kenapa nggak boleh? Tadi hukum asal ibadah adalah haram. Yang kita tanyakan, adakah riwayat, adakah hadis yang menyatakan bahwa Rasul dan para sahabat mencium Hajar Aswad di luar tawaf? Gitu. Dan ketika pertanyaan ini diajukan, kita dapat jawaban tidak pernah. Tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat mencium Hajar Aswad di luar tawaf. Dengan demikian haram. Karena hukum asal ibadah sekali lagi haram. Dan begitu seterusnya. Nah, ketika kita faham dengan kaidah ini, maka kita tidak bergeming. Ya. Mau ratusan orang, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang mencium Hajar Aswad di luar tawaf, kita nggak bergeming. Kita yakin itu salah, gitu ya. Termasuk tabarruk, mengambil berkah dari Ka'bah, caranya bebas, ya, menempelkan badan ke Ka'bah mana saja, atau menciumnya, atau menyentuhnya, dan semuanya haram. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Yang ada contoh tadi, mencium Hajar Aswad, itu pun di tengah-tengah tawaf. Kalau tidak bisa mencium, maka yang dilakukan oleh Nabi apa? Menyentuh dengan tangan atau dengan sesuatu. Lalu tangan beliau
cium. Ya, mungkin karena terlalu berdesakan, ya cukup disentuh. Lalu tangan beliau yang menyentuh Hajar Aswad itu dicium. Kalau terlalu berdesakan juga, karena saking banyaknya tidak bisa mendekat, maka cukup dari jauh. Apa? Berisyarat, menghadapkan telapak tangan kanan kita ke Hajar Aswad tanpa dicium. Adakah setelah itu? Tidak ada. Hanya itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muter pojok pertama setelah Hajar Aswad, kedua, ketiga, di situ ada rukun Yamani. Diapakan rukun Yamani itu? Disentuh, tanpa dicium, tanpa isyarat. Dan ini semua mengacu pada Nabi alaihi salatu wassalam yang diteruskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Begitu kira-kira ya. Ini sekedar contoh bahwa hukum asal ibadah adalah halal. Ya. Ya, ini kita sekilas saja ya, karena yang kita bahas adalah hukum asal. Sekarang bagaimana hukum asal dunia? Gitu. Kalau hukum asal ibadah, wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium Hajar Aswad adalah haram, maka sebaliknya hukum asal dunia bukan ibadah, atau kalau mau dibilang ibadah ghairu mahdhah. Kan ibadah ada dua. Sedikit nih tambahan. Jadi jangan sampai nanti ada yang bilang begini nih. Dan sudah ada yang bilang ya. Kan senyum ibadah. Cari nafkah ibadah. Bahkan wa fi bud'i imra'atikum ibadah. Menjima istri ibadah. Berarti hukum asalnya haram. Harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti senyum kita tidak boleh beda dengan senyum Nabi karena senyum ibadah. Kita cari nafkah harus sama dengan cara Nabi karena cari nafkah adalah ibadah. Para imam membagi ibadah ada dua. Apa dan apa? Mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang tadi kita bahas, tawaf, sa'i, melempar jumroh, wudu, tayamum, adzan, qomat adalah ibadah yang mahdhah. Ibadah yang mahdhah. Nah, adapun senyum, cari nafkah, berbakti pada orang tua, sedekah, nikah, ini ibadah ghairu mahdhah. Yang harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang mahdhah. Bagaimana untuk membedakan mana yang mahdhah dengan dan ghairu mahdhah? Ada tiga. Ibadah mahdhah tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa wudu? Kenapa tayamum? Kenapa qomat? Kenapa azan? Hayya 'ala shalah cuma 2 kali, tidak 3 kali? Bukankah di mana-mana yang bagus 3 kali? Kenapa ini cuma 2 kali? Kenapa jumroh dilempar? Kenapa Hajar Aswad dicium? Akal nggak ada yang bisa jawab. Akal secerdas Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, bahkan Abu Bakar dan bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul tidak pernah menjelaskan kan kenapa jumroh dilempar, kenapa Hajar Aswad dicium, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa menunjuk dengan jari dan seterusnya. Akal nggak bisa cerna. Jadi betul-betul sami'na wa ata'na. Adapun ghairu mahdhah bisa. Kenapa cari nafkah? Kenapa sedekah? Kenapa harus nikah? Akal bisa jawab. Kenapa harus senyum? Akal bisa jawab. Yang kedua, ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh siapa? Ibadah mahdhah tidak ada yang melakukan di muka bumi ini kecuali kaum muslimin. Non muslim kafir nggak ada yang melakukan. Ya, pernah dengar orang Hindu melempar jumroh, orang Buddha tayamum, orang Konghucu azan qomat, nggak ada. Karena yang melakukan itu hanya kaum muslimin. Beda dengan senyum, cari nafkah, berbakti kepada orang tua, nikah, sedekah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang kafir.
gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, untuk cara untuk membedakan mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh, yang ketiga adalah gak ada manfaat dari ibadah mahdoh ini kecuali nanti di akhirat. Gitu. Kalau toh ada manfaat di dunia ini ya bukan tujuan. Apa manfaat melempar jumroh? Enggak ada. Mencium hajar aswad, tayamum, ya, kotor malah iya kan, mengotori wajah kita, tangan kita dengan debu. Itulah ibadah mahdoh. Manfaatnya nanti di akhirat. Pahala, ridho Allah, ampunan Allah, surga kan belum ada di dunia ini, belum kita rasakan. Sama-sama berdosa, sama-sama pelacur, yang satu diampuni oleh Allah, yang satu tidak diampuni. Ketika makan, ketika ngobrol, ketika duduk bareng, ya tidak bisa dibedakan. Ampunan Allah dirasakan nanti di akhirat. Ya. Berbeda dengan senyum, cari nafkah, nikah, sedekah, manfaatnya terasa di dunia ini langsung kan. Begitu kita sedekah, yang kelaparan akhirnya bisa makan. Ya. Begitu kita cari nafkah, alhamdulillah dapat uang untuk menafkahi anak istri dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita lanjut hukum asal dunia. Kalau hukum asal ibadah adalah haram, maka sebaliknya hukum asal dunia adalah semuanya halal. Jadi jangan nanya dalil, jangan cari ayat, jangan cari hadis untuk makan sesuatu, untuk berpakaian sesuatu, untuk bekerja apapun. Jangan cari ayat, cari hadis yang melarang. Jangan cari ayat, cari hadis yang mencontohkan, memerintahkan. Karena kan boleh semua. Mau kerja apapun yang nggak ada di zaman Nabi. Jadi satpam, jadi OB, ojek online, bisnis online, semuanya nggak ada contoh dari Nabi SAW. Kenapa kita berani melakukan? Yaitu tadi, semuanya boleh. Mau makan apapun, berapa banyak makanan yang di zaman Nabi nggak ada sekarang. Kok kita berani makan? Ya, kenapa nggak nanya Rasul dulu pernah makan ini atau belum, minum ini apa belum? Gitu. Karena semua hukum dunia ini boleh, boleh saja, ya, kecuali yang dilarang oleh syariat. Ya. Jual beli pakai cara apapun terserah, kecuali yang dilarang. Apa? Goror. Uangnya 1 juta, tapi dapatnya bisa 3 ton, bisa setengah ton, bisa cuma 10 kilo. Tergantung nanti panennya. Kan panen masih 5 bulan lagi misalnya, baru kelihatan kembangnya. Sudah dibeli 1 juta misalnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Seandainya nggak dilarang, ya boleh. Karena dilarang menjadi tidak boleh. Beda dengan sholat tadi, nggak ada larangan sholat dalam rangka ini, dalam rangka itu. Gitu ya. Masih tentang hukum asal, ya. Ini sedikit tentang laki-laki dan perempuan. Ada hukum asal bagi laki-laki. Apa hukum asal laki-laki itu? Fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Dari ayat kan itu. Hukum asal laki-laki itu bertebaran di muka bumi. Jadi laki-laki itu hukum asalnya tidak dirubah. Tiap hari atau mungkin seminggu 5 kali, seminggu 3 kali keluar cari nafkah tentunya. Maka jika ada laki-laki yang di rumah terus ini keluar dari hukum asal, mungkin cacat, mungkin kerjaannya bisa dilakukan di rumah, mungkin ini, mungkin itu, keluar dari hukum asal. Ya. Sebaliknya hukum asal perempuan adalah waqarna fi buyutikun. Tinggallah kalian di rumah. Tinggallah kalian di rumah. Diawali dari Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam.
Yang pertama kali diperintahkan ini kan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah. Jadi perempuan itu hukum asalnya jadi rumah. Kalau dia keluar, ya keluar dari hukum asal. Ya. Mungkin dia janda, nggak ada yang mencarikan nafkah, terpaksa dia bekerja di luar. Kalau suaminya sudah mencukupi, ngapain? Dia di rumah. Ya. Seorang wanita yang menunggu suami di rumah, ini luar biasa keutamaan. Ya. Saya lanjutkan dengan hukum asal wanita haid. Hukum asal wanita haid apa? Al-bara'atul asliyah. Hukum asal wanita haid itu boleh melakukan apapun, apa tidak boleh melakukan apapun? Jawabnya, boleh. Jadi wanita yang sedang haid ini boleh melakukan apapun, termasuk ibadah apapun. Ya, masak boleh, jalan boleh, olahraga boleh, tiduran boleh, mandi boleh, boleh. Mengatakan tidak boleh harus bawa dalil. Harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilkan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya, kan wanita haid tidak boleh ini, wanita haid tidak boleh ini, boleh. Tapi bawa dalil. Harus ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini yang didapat dari Allah dan Rasulnya cuma apa? Ya, dari Allah dan Rasulnya. Kalau dari pendapat-pendapat, ya ada pendapat kan bisa benar bisa salah. Ya. Adapun yang dari Allah dan Rasulnya cuma 4. Apa? Pertama, sholat. Yang kedua, saum puasa. Yang ketiga, tawaf. Ini atas perintah Nabi kepada Aisyah saat Aisyah pergi haji dan menangis karena tiba-tiba haid. Kata Nabi, lakukan apapun yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf. Tawaf berikut sa'i tentunya, karena tidak mungkin ada sa'i tanpa tawaf. Kan begitu. Satu lagi yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah jima. Ya. Adakah larangan lain dari Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau pendapat sekali lagi ada. Oleh karena itu para imam membawakan perintah Nabi kepada Aisyah yang sedang haid untuk mengambilkan kain Nabi yang tertinggal di masjid, dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah inni haidho, ya Rasul aku sedang haid. Kata Nabi, haidmu tidak di tanganmu, engkau mengambilkan pakai tangan. Ya, ini sekedar tambahan, bukan menjadi dalil pokok bahwa perempuan haid boleh masuk masjid. Ya, kenapa? Karena tadi hukum asal. Hukum asal perempuan boleh melakukan apapun, termasuk masuk masjid. Ya, tidak membolehkan, harus ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Ketika tidak ada larangan, maka menjadi boleh. Zikir, wirid, mengingat Allah, ngaji, taklim, ngajar, belajar. Melarang ini harus ada larangan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya lanjutkan daging. Daging. Ini yang saya maksud daging sapi ya, daging kambing, bukan daging babi. Ya. Apa hukum asal daging? Halal apa haram? Daging ya, sekali lagi ya, bukan sapinya, tapi daging. Jadi kita nggak lihat sapinya, tiba-tiba ngelihat daging. Nah, ini ada faidah di sini. Hukum asal daging adalah haram. Gitu. Kita nggak boleh. Kita mau daging nih, dapat daging nih.
ini haram. Kecuali kita yakin bahwa daging ini hasil sembelihan seorang muslim. Gitu. Walaupun keyakinan ini tidak harus dengan melihat dengan mata kita, cukup dengan zon berat istilahnya, aglabiyah misalnya, bahwa daging ini insya Allah pasti disembelih oleh seorang muslim. Kenapa? Kita dapati di pasar Jombang misalnya, pasar Ciputat misalnya, Jakarta, Bandung, Surabaya, mayoritas kaum muslimin. Maka kita boleh yakin bahwa daging ini disembelih oleh seorang muslim. Ya. Maka antum bisa jawab pertanyaan ketika antum seorang muslim atau ahlul kitab ya, seorang muslim atau ahlul kitab. Oleh karena itu, insya Allah antum bisa jawab pertanyaan saya ketika antum jalan-jalan di Cina misalnya, ya, di Beijing misalnya. Antum masuk supermarket di situ atau pasar di situ, ketemu daging sapi ya. Antum yakin betul ini daging sapi, bukan babi. Ya. Halal apa haram? Haram. Ya. Karena antum tidak mungkin membohongi atau pura-pura nggak tahu. Alah, paling yang insya Allah yang nyembelih muslim lah. Muslim dari mana? Nggak ada muslim di situ. Ya, contohnya ini ya. Atau ada muslim 1-2. Ya, tiba-tiba antum mengatakan, ya insya Allah muslim lah. Ya, gimana? Mengada-ada kan? Ketika antum di Beijing tadi misalnya, kok ketemu daging sapi, maka kembali kepada hukum asal. Haram. Ya. Nah tentu zon berat kita ini dia yang menyembelih atau mungkin nggak disembelih. Mungkin orang sana tidak mengenal syariat menyembelih. Gitu. Atau tembak lah, atau dibius atau apa. Ada yang bilang kalau darahnya nggak keluar katanya lebih enak dan seterusnya. Nah dengan demikian antum tahu tentang hukum asal daging ini, maka antum tidak berani makan daging. Insya Allah. Ketika antum masuk ke dalam hutan, tiba-tiba di tengah hutan itu antum mendapatkan daging sapi segar. Antum yakin betul ini sapi. Tukang daging misalnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah daging itu halal apa haram? Jawabnya haram. Karena nggak tahu ini siapa yang menyembelih, atau kemungkinan besar tidak disembelih. Mungkin sisa harimau atau apa, walaupun masih segar ya, maka haram. Ya. Walaupun tidak tahu, karena kembali ke hukum asal. Sama dengan antum selama ini kalau sujud sahwi baca subhanaman la yanamu wa la yasu misalnya. Antum tahu bahwa hadis ini ternyata dhaif. Maka kembali ke asal sujud yang sahih bacaannya subhana rabbiyal a'la subuhun qudus subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi ini pentingnya memahami hukum asal. Jadi kembali ke hukum asal, bukan masalah hati-hati. Sama dengan antum ragu pas mau sholat, isya misalnya. Wudu apa nggak usah ya? Wudu apa nggak usah? Tadi udah kentut apa belum ya? Udah kentut apa belum? Antum mengambil langkah hati-hati, wudu, betul? Salah. Kalau antum mengambil langkah hati-hati yaitu wudu, salah. Yang benar antum kembali kepada hukum asal, antum kembali kepada kaidah apa? Al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibuang, tidak boleh dibatalkan oleh keraguan.
maghrib jelas, antum sebelum sholat maghrib antum wudu. Habis sholat maghrib antum zikir, baca Al-Quran, ngobrol, jalan ke sana, jalan ke sini, nelpon dan seterusnya, gitu ya. Pas mau isya tadi antum ragu, sudah kentut apa belum? Ragu. Maka tadi keraguan tidak boleh apa? Keraguan tidak boleh mengalahkan keyakinan. Tadi antum sebelum maghrib sudah wudu, ragu apa yakin? Yakin kan? Sudah wudu. Nah sementara habis maghrib antum kentut apa tidak, kentut kan ragu. Ragu tidak boleh mengalahkan keyakinan. Jadi keyakinan yang harus menang, keraguan harus kalah. Dengan demikian keraguan antum harus dibuang. Enggak, belum kentut. Walaupun ternyata di mata Allah Maha tahu sudah kentut, nggak masalah. Karena antum berpegang dengan kaidah, berpegang dengan hukum asal. Nah ini nikmatnya mengetahui kaidah, kan jadi enak. Nggak usah wudu lagi. Orang awam yang tidak tahu kaidah, barangkali seperti tadi. Daripada ragu-ragu, siapa tahu memang udah kentut, ya wudu aja, nggak masalah. Tidak bisa, karena ya ini mungkin masalah sepele ya, nanti ada masalah besar, ya. Saya sering dengar ya, beberapa kali, tidak banyak memang, dia ragu ya. Saya lahir Juli 1980. Saya lihat ayah ibu saya nikah Juni misalnya kan cuma sebulan, masuk saya lahir ya. Ini jadi mendatangkan keraguan ya. Maka jangan, ya sudah, kita sikoh dengan ayah ibu kita, kecuali ayah ibu kita yang bilang, kamu maafkan ayah ibu ya nak, kamu anak zina. Jadi ayah ibu dulu berzina, lahir kamu baru kami menikah, ya tentu ya, karena sudah ada ucapan seperti itu ya. Tapi kalau tidak, udah nggak usah dibahas, kembali ke hukum asal, kembali kita sikoh kepada ayah ibu kita ya. Nggak usah kemudian ini perempuan, kalau laki-laki kan nggak masalah, nggak butuh wali. Kalau perempuan kan butuh wali. Nanti kalau yang menikahkan ayah saya, padahal ayah saya tidak berhak jadi wali, karena ketika saya jadi janin, ayah ibu saya belum menikah, intinya anak saya anak zina, berarti yang jadi wali tidak boleh ayah saya, kan jadi masalah. Jadi masalah, ini kan besar, ini aib. Maka udah tutup. Kecuali tadi, ayah ibu kita menyampaikan, masuk kita nggak percaya, ya kan? Masuk ayah ibu kita mau bikin aib sendiri, ya. Tentu ketika ayah ibu mengatakan, ya sudah, kita terima. Dan ayah tidak boleh menikahkan, karena sekali lagi ayah zina itu secara hukum bukan ayah. Secara hukum bukan ayah, berarti tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan perwalian, ya kayak bukan ayah aja secara hukum. Maka Imam Syafi'i dan lain-lain mengistilahkan sebagai abul mani, bapak secara mani aja. Secara hukum tidak. Kalau secara hukum tadi ada waris, ada nafkah, ada perwalian, ada nasab putus ya. Ini luar biasa bahayanya zina. Ini sampaikan kepada kaum muslimin, terutama muslimat, agar mereka semakin jauh dari zina. Karena ketika berzina kemudian hamil, panjang akibatnya. Ya, bayangkan antara anak dengan ayah, tapi nggak ada nasab, nggak ada perwalian, nggak ada nafkah, nggak ada waris, kan mengerikan. Padahal betul-betul ayah dan anak. Ini hukum Islam. Kalau hukum kafir kan tidak. Kalau hukum barat, ya yang penting tes DNA. Sama DNA-nya, ya berarti ayah dengan anak.
waris segala macam, ya nggak ada istilah bapak. Karena kita adalah umat Nabi SAW, maka kita wajib beriman kepada beliau, wajib taat kepada beliau, bahwa tidak ada nasab, tidak ada perwalian, tidak ada waris. Ya. Ayahnya meninggal, anaknya tidak boleh mewarisi. Anaknya meninggal, ayahnya tidak boleh mewarisi. Artinya betul-betul seperti bukan ayah dan anak. Ya. Satu lagi berkaitan dengan tadi hukum asal jima. Ya. Jima atau lebih lebih ringan dari itu, ya. Melampiaskan syahwat birahi, ya. Apa hukum asalnya? Haram. Melampiaskan syahwat birahi, hukum asalnya adalah haram, ya. Jadi kita punya syahwat, kita punya birahi, hukum asalnya nggak boleh dilampiaskan, haram, kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, ya. Kecuali dilampiaskan kepada istri dan budak perempuan. Hanya dua itu yang boleh. Adakah yang ketiga, keempat, kelima? Tidak boleh. Cuman dua. Maka di luar istri dan budak perempuan, kita sebagai laki-laki tidak boleh melampiaskan syahwat, ya. Kan banyak itu dokter atau apa, daripada zina nggak apa-apa, apa itu istilahnya, onani, ya. Tidak boleh, tidak boleh. Sebab kalau boleh, nggak mungkin ayatnya berbunyi seperti itu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, bahwa melampiaskan syahwat itu haram kecuali kepada istri dan budak perempuan. Di luar, kalau istri dibatasi 4, kalau budak perempuan tentu tidak dibatasi. Oleh karena itu Khatib Al-Baghdadi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nawawi, dia ulama-ulama besar tapi nggak punya istri. Ma'ruf, ya, bahwa 3 ulama besar ini tidak punya istri. Jangan lupa, hari itu masih ada budak-budak, masih ada perbudakan. Jadi membeli budak itu sesuatu yang memungkinkan, ada. Gitu. Nah, sekarang ini sedang tidak ada, bukan nggak ada lagi, ya, sedang tidak ada. Nanti akan ada lagi di akhir zaman. Nggak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, antalidal amatu rabbataha, bahwa nanti akan ada wanita-wanita, budak wanita yang melahirkan tuannya. Dekatnya hari kiamat. Sekarang ini sedang tidak ada. Tidak ada secara formal, secara resmi, ya. Secara tidak formal, saya kira Amerika, Eropa, orang-orang kafir, Jepang memperlakukan sebagian kaum muslimin lebih dari budak, lebih kotor dari budak, lebih rendah dari budak. Saya kira antum tahu bagaimana Amerika memperlakukan sebagian kaum muslimin di Guantanamo misalnya. Jepang dulu di negeri kita, kita dengarlah, ya, itu kan lebih dari budak, ya kan? Kalau Islam beda, Islam kebalik. Islam secara formal menghalalkan perbudakan itu, boleh jual, boleh beli, boleh nyari, gitu. Tapi dalam prakteknya luar biasa, luar biasa. Kita makan enak, budak kita makan tidak enak, dilarang, kan? Kita disuruh makan sama dengan budak kita. Berpakaian, kan ada contoh Abu Dzar yang waktu itu sedang bersama budaknya, pakaiannya, makanannya sama persis. Ketika ditanya kenapa, dijawab ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ini ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Maka ada istilah maula, ada istilah maula. Maula itu apa?
mantan budak, ya. Budak yang sudah dimerdekakan, tapi dia nggak mau pergi, dia masih ada di situ. Ya, Aisyah punya, Rasulullah punya. Ya, ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa menjadi budak Rasulullah, menjadi budak seorang Muslim itu nikmat. Makanya dimerdekakan nggak mau pergi, ya kan? Padahal jadi budak. Karena luar biasa kaum muslimin diawali oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diteruskan oleh para sahabat bagaimana memperlakukan para budak. Sampai Nabi marah besar kan mendengar Muawiyah bin Hakam As-Sulami menampar budaknya, karena budak perempuannya, karena budak perempuannya ini menghilangkan seekor kambingnya. Gitu. Nabi marah besar, ketakutan Muawiyah sampai mengatakan, seandainya aku harus menebus kesalahanku dengan memerdekakan dia, akan aku memerdekakan ya Rasul. Yang kemudian terkenal dengan Aina Allah fi sama, itu kan dari situ. Ya. Ini dia menyakiti haram, memukul haram. Ya. Seorang budak yang dimiliki oleh orang yang soleh, budak ini luar biasa, nyaman, nikmat, sampai dimerdekakan aja nggak mau. Jadi budaknya aja nikmat. Nah sekarang boro-boro budak, jadi anaknya ada tersiksa, gitu ya. Boro-boro jadi budaknya, pembantunya, jadi anaknya ada, jadi istrinya ada tersiksa, karena dia bukan orang soleh, karena dia orang kafir, gitu ya. Memperlakukan anaknya, istrinya, apalagi budaknya, pembantunya, buruk sekali. Beda dengan akhlak Rasul dan para sahabat. Ya, mungkin itu saja tentang hukum asal. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Terkait hewan hasil buruan anjing, apakah air liur anjing itu najis atau tidak? Ya tentu dicuci ya, tentu dicuci. Yang dicuci dengan 7 kali itu sering kita salah ya. Itu Nabi menyuruh kita mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu apa? Idza walaqal qalbu fi ina'ikum. Apabila anjing mewalago, walago itu minum pakai lidah, anjing, kucing dan seterusnya kan kalau minum pakai lidah itu ya dijilatin, itu walago. Jika bejana ember misalnya, ada air kemudian diminum oleh anjing itu, diwalago oleh anjing, ember itu cuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Adapun yang dijilat oleh anjing, diendus-endus, baju kita, celana kita, sarung kita, ya cukup dicuci, hilang 3 sifat. Tokmuhu, warihuhu, walau, bau, rasa, warna. Ketika bau najisnya nggak ada, basah-basah najis nggak ada, warna najis nggak ada, ya sudah, berarti sudah tidak najis. Ya. Nah, termasuk bagaimana memelihara anjing, boleh. Yang terancam berkurang pahalanya 1 hari 1 qiraat itu yang tidak ada alasan, buat senang-senang saja. Kalau anjing untuk penjaga, kalau anjing buruan, boleh. Bahkan anjing yang berada di bawah tempat tidur Nabi sehingga Jibril tidak mau masuk, itu diriwayatkan punya Hasan atau Husain. Jadi boleh seorang muslim punya anjing, ya, dengan syarat tadi, dan tidak di dalam rumah tentunya. Beda dengan orang kafir, luar biasa mereka memperlakukan anjing, ya, sampai tidur bareng dan seterusnya, tentu ini. Adapun kaum muslimin boleh untuk penjaga dan berburu.
Ya, mencontoh Nabi dan para sahabat insya Allah lebih aman ya. Yang membolehkan, para ulama yang membolehkan wanita-wanita baca Al-Quran itu dengan ucapan Aisyah bahwa Nabi membaca Al-Quran, zikir dan seterusnya fi kulli ahyanihi, dalam setiap keadaan. Kan biasanya wanita haid itu kalau laki-laki sering dikiaskan dengan junub. Maka ada hadis dhaif itu kan, aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan laki-laki junub. Tapi hadis ini kan dhaif ya. Ada Jasrah binti Dajajah di situ yang didhaifkan oleh Imam Bukhari. Karena dhaif tentu tidak bisa dijadikan hujjah. Yang sahih yang tadi yang ada di Bukhari. Nabi tahu Aisyah sedang haid, tetap beliau menyuruh Aisyah masuk masjid mengambil sesuatu. Kita kembali kepada ucapan Aisyah tadi bahwa Nabi baca Al-Quran, zikir dan surat fi kulli ahyanihi, dalam segala keadaan termasuk junub. Junub sama dengan haid tadi. Maka ini seolah mewakili ucapan Aisyah, seolah Aisyah mengatakan kami para wanita juga baca Al-Quran, zikir dan seterusnya dalam segala keadaan, suci atau haid, gitu ya. Yang jelas tidak ada larangan secara sahih, tegas dari Nabi bahwa wanita haid tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh masuk masjid dan seterusnya. Iya, termasuk. Ya, itu kan tidak sore ya. Mutahharun ini siapa? Gitu kan? Apakah wanita itu tidak mutahharun? Gitu. Tafsiran kedua itu kan para malaikat ya. Jadi jin-jin itu tidak bisa menyentuh Al-Quran di alam malakut sana kecuali para malaikat yang disucikan. Kan ada tafsiran seperti itu. Apakah sunnah mewarnai uban rambut dan janggut selain dengan warna hitam? Iya, warna hitam dilarang kan? Apakah sunnah mewarnai uban rambut dan janggut selain dengan warna? Iya. Jadi boleh coklat, hijau, ya, pink, ya. Pokoknya yang nggak boleh hitam. Kalau hitam kan berarti meniru. Kalau hitam kan berarti ya sunnah. Nabi menyuruh. Kalau sunnah, kenapa masih ada ustaz-ustaz salaf yang belum mewarnai? Ini tidak menjadikan hujjah, ya. Tidak menjadikan hujjah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu. Apakah ustaz-ustaz sunnah itu maksum? Gitu. Sama dengan pertanyaan dulu kan, itu Raja Salman kok ke Indonesia kok isbal? Ya apa urusannya dengan Raja Salman ya? Raja Salman tidak maksum, gitu ya. Itu anaknya Raja Salman kenapa nggak pakai jilbab? Ya apa urusannya? Ya, tidak maksum. Dan kita tidak mencontoh beliau bahwa beliau raja yang paling soleh, iya, tapi kan tidak maksum bahwa keutamaan beliau luar biasa. Ini yang salah, jangan diikuti kan gitu. Nah, banyak kita kadang begitu. Pokoknya kalau udah ustadz pasti benar semua. Kalau ada salahnya, kita kali yang salah. Padahal dalilnya jelas. Gitu ya. Kadang-kadang begitu. Saya pernah dulu ketika daurah masyayikh itu, saya Musa Nasr kan gemuk gitu ya. Nah, sholat maghrib kalau sholat isya kan 2 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat kan tawarruk. Beliau tidak tawarruk, beliau iftiraj. Nah, sebagian asatidzah mungkin yang muda-muda ya, mungkin kita yang salah gitu. Beliau tidak tawarruk, mungkin benar itu iftiraj. Padahal kan dalilnya jelas ya. Setelah ditanya ke beliau baru pada tahu ya, beliau mengatakan inilah astati an atawarra. Aku nggak bisa dulu tawarruk, aku nggak bisa ya, gemuk kan. Nah, ini yang jangan sampai ada di kita.
Pokoknya kalau Ustaz salah pasti benar, gitu ya. Ya sahabat aja banyak yang salah, ada yang salah kan. Ya Aisyah pernah salah dalam masalah sutra sholat. Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub. Ibnu Mas'ud pernah salah dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab. Utsman pernah salah dalam masalah adzan 2 kali. Bahkan nggak tanggung-tanggung Abu Bakar dan Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu. Nggak ada manusia yang belum pernah salah. Hanya Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau maksum. Kalau beliau salah, langsung turun ayat meluruskan kesalahan beliau. Ya. Ketika ketinggalan sholat sunat qabliyah subuh, bolehkah sholatnya dilakukan sesudah sholat subuh? Boleh. Kaidah umum seperti itu. Ketika ibadah sunat, bukan sunat saja ya, masuk wajib. Kalau terluput waktunya, ketiduran misalnya, macet misalnya, maka boleh kita lakukan setelah waktu itu habis. Ibadah sunat. Kalau wajib ya bukan boleh, harus. Misalnya macet, nggak bisa keluar dari tol, nggak mungkin sholat, ya, belum sholat duhur, begitu keluar tol sudah asar, ya tetap kita wajib sholat duhur. Kalau sunat, ya boleh. Ketika tidak ada yang azan dan sholat di masjid di dekat rumah, apakah boleh kita ke masjid luar kampung? Kalau di situ sekali, 2 kali mungkin, atau lewat ya. Kalau itu masjid terdekat kita, jangan. Jadi nggak apa-apa. Kita yang azan di situ, kita yang qoma, ya, kita sholat sendiri sekali, 2 kali, sehari, 2 hari. Nanti ada yang ikut 1, ada yang ikut 2, lama-lama ada berjamaah sampai akhirnya ada 100 orang berjamaah di situ. Maka antum dapat pahala dari 100 orang itu. Man sanna sunnatan hasanatan, ya. Barang siapa yang memulai kebaikan lalu diikuti kebaikan itu orang-orang lain, maka setiap kali ada yang mengikuti, dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang mengikuti. Allah Maha Kaya, Allah tidak bakhil, ya. Jadi nggak kalau kita mungkin di paruh-paruh, Allah nggak di paruh-paruh, ya. Jadi 100 orang itu diambil ya, 30% buat antum yang pertama, enggak, semuanya 100%. Dan yang dia tidak berkurang. Ini murahnya Allah. Ya. Maka bersemangatlah untuk mempelopori kebaikan. Satu kantor belum ada yang berjenggot, antum yang pertama kali, lalu ada yang mengikuti, maka setiap kali ada yang mengikuti berjenggot di kantor, antum dapat pahala. Begitu pula keburukan. Kalau antum mengawali sebuah keburukan, diikuti oleh orang lain, setiap kali ada yang mengikuti, antum dapat dosa. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran dengan membawa? Tadi sudah dibahas ya. Pokoknya yang tidak boleh cuma 4 tadi, yang dilarang oleh Nabi sekali lagi. Apakah imam boleh memberitahukan kepada jamaah sebelum sholat bahwa nanti akan membaca ayat sajdah? Saya tidak mendapat riwayat ini dari Nabi dan para sahabat ya. Kalau jamaah itu di tarbiyah, ya tentu lebih baik ya. Asal beliau jadi imam, baca surat ini, wasjud waqtarib misalnya, sujud ya, lama-lama kan tahu, oleh karena itu lebih baik di tempat kita ya, jangan pas kita di rest area atau apa ya, di tempat kita kan jadi kenal satu sama lain, nanti ada pertanyaan tinggal kita jawab. Dengan demikian kan nggak perlu diumumkan lagi. Apa kriteria batasan dikatakan sebagai budak wanita? Nggak ada kriterianya, jadi budak gitu ya.
Jadi sekarang ini sedang tidak ada. Kalau dikasih kriteria ini budak begini, oh bahaya. Oh berarti lu budak. Budak di sini budak apa ya? Hamba sahaya, hasil perang. Bukan budak kene, budak gelis, gitu kan? Bukan itu maksudnya. Budak di sini budak, misalnya perang, ya. Zaman dulu kan kalau perang kan habis-habisan. Bukan cuma hartanya, negerinya, termasuk wanita dan anak-anak diambil. Nah, itu dijadikan budak. Dan itu sudah mendunia. Ya. Dan Islam tidak mengharamkan, tapi memberikan pahala yang besar bagi siapapun yang memerdekakan budak. Mengharamkan tidak ada satupun ayat hadis yang mengharamkan perbudakan. Jadi boleh hasil perang. Ketika kita menjadikan seorang sebagai sutra sholat dan dia belanja sebelum kita selesai, apakah itu nggak ada ya, salah kita ya. Maka jangan orang benda tembok, tiang atau tas kita. Kalau orang, ada riwayat sahabat itu minta izin, artinya jangan pergi, jangan beranjak. Kalau kita nggak bilang dia beranjak, ya salah kita. Jangan kemudian dihalang-halangin, dipegangin, nggak boleh. Hak kita, orang kita nggak bilang. Habis? Nggak ada lagi? Kita akhiri. Ya. Hubungan dengan masalah itu anak zina itu, Ustaz. Itu di kampung kami terjadi sebelum pernikahan itu kahur kesrahnya itu yang menghubungkan kepada hakim atau KUA itu bahwa anak ini hasil zina itu udah dibilang, tapi yang nikahnya tetap ayahnya gimana, Ustaz? Ada penghulu di situ. Ada penghulu yang datang. Ada penghulunya. Berarti kan itu apa istilahnya ya? Penghulunya mewakilkan gitu ya. Ada yang boleh mengizinkan si fulanah nikah dengan si fulan penghulu. Bapaknya nggak boleh karena ya itu tadi kan ayah zina. Jadi penghulu ini kalau istilah kita ya, kalau selama ini kan kebalik ya. Udah Pak penghulu aja dah. Saya ayahnya nih, tapi saya gimana ya, grogi atau apa gitu kan, takut nanti emosi nangis. Udah Pak penghulu aja ya, wakilin saya. Atau nggak usah Pak penghulu, kamu aja ya wakilin saya. Adiknya misalnya atau tetangganya, boleh? Boleh nggak? Boleh. Ummu Habibah kan? Ummu Habibah itu mestinya yang menikahkan Nabi sebagai waliul amr, ya, diwakilkan ke Raja Najasyi. Ya. Jadi intinya bahwa orang yang menjadi wali dia boleh mewakilkan ya, sekali lagi. Nah ini kebalik, kan yang berhak menikahkan wanita hasil zina siapa? Penghulu kan, wali hakim kan, penghulu kan. Nah penghulu boleh nunjuk siapa? Ya siapa aja. Kebetulan menunjuk bapaknya. Jadi intinya kalau di situ ada penghulu datang menyetujui, insya Allah sah. Tapi kalau waktu itu tidak ada penghulu, ya gak sah. Harus diulang, datang ke penghulu. Karena wanita yang tidak punya wali, yang berhak menjadi wali adalah wali hakim, penghulu. Wallahu. Habis? Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Tapi ini di luar kondisi empat hukum yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Bolehkah seorang wanita dalam kondisi suci melakukan iktikaf sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama, wanita dalam keadaan suci, ya, melakukan iktikaf
Itikaf. Ya. Oh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh dalam hal ibadah ghairul makhdhuf kemudian kita amalkan hadis atau beberapa hadis, meskipun hadis itu statusnya hadis doif atau paling tidak hadis palsu, boleh atau tidak dalam hal ibadah ghairul makhdhuf? Misalnya dalam suatu hadis dikatakan tolabul ilmi walau bisin. Ada yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis palsu. Ini kan dalam kaitannya dengan ibadah ghairul makhdhuf tadi, boleh tidak? Atau ada suatu hadis lagi yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu dibagi menjadi tiga kondisi. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis doif atau palsu. Dalam hal dua ini, bolehkah kita mengamalkan hal tersebut? Terima kasih. Jawabannya. Yang pertama, boleh ya, karena istri-istri Nabi juga beritikaf. Jadi itikaf itu tidak hanya bagi laki-laki, perempuan juga boleh. Apalagi itu pertanyaan kan tadi dalam keadaan suci. Yang kedua, untuk mengamalkan, misalnya mungkin maksud Bapak, bolehkah kita cari ilmu ke Cina? Ya tentu jawabannya boleh, ya kan? Ilmu kesehatan misalnya, ilmu pengobatan misalnya. Tapi berangkat dari hadis itu, ya nggak boleh. Karena itu kan bukan sabda Nabi. Karena kan pertanyaannya ghairul makhdhuf. Mencari ilmu kan ghairul makhdhuf. Kan nggak harus nunggu perintah dari Nabi. Ya mencari ilmu dunia tentunya ke Cina, ke Jepang, kemanapun. Nah, adapun yang kedua itu kan makhdhuf, orang puasa Ramadan, maka nggak boleh. Kita pegangi bahwa Ramadan dibagi tiga, ada rahmat, ada maghfirah, ada idkum minan nar, nggak boleh. Justru yang sahih kan setiap malam. Di bulan Ramadan setiap malam ada apa? Ada idkum minan nar, utaqa'um minan nar. Jadi setiap malam itu ada orang-orang yang disebut si fulan bebas dari api neraka, si fulan bebas dari api neraka. Nah, kita berharap nama kita disebut. Ya. Habis ya? Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa